Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita lihat ayat di atas tadi, ayat 50, berarti amanat itu adalah suatu sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Wajib hukumnya. Namun dengan demikian, ada amanah-amanah yang kadang-kadang belum tentu yang memberikan amanah itu benar. Ini. Karena itu kita kembali bagaimana amanah ini bisa dipelihara, bisa dijaga. Tentu kita bisa kembali kepada arti secara etimologi bahwa amanah itu adalah bahasa Arab dari kata amina yakmanu amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Di sini ada tiga kata serupa yang itu dari huruf alif, mim, dan nun, yaitu aman, amanah, dan iman. Di sini memiliki hubungan yang erat, yaitu apa? Menunjukkan kepada ketenangan atau tumanina, di mana amanah itu bisa membimbing atau menunjukkan pada kepercayaan. Nah, kepercayaan itu sendiri adalah ketenangan, sedang aman adalah hilangnya rasa takut. Iman itu aman itu hilangnya rasa takut. Di zaman sekarang ini kita serba ketakutan. Untuk menyampaikan kebenaran aja, kebanyakan ketakutan takut untuk menyampaikan kebenaran. Benar jadi salah, salah jadi benar. Ini karena apa? Karena manusia yang mengemban amanah ini menyungkit balikkan. Jadi manusianya itu sendiri. Nah ini juga berarti ketenangan itu akan hilang. Kalau manusia-manusia seperti ini menjadi amanah. Kemudian iman itu kan bermakna pembenaran dan ketetapan. Yang kemarin kita sebut itu ikrar. Serta amal perbuatan yang di dalamnya itu terdapat pula ketenangan. Jadi secara terminologi itu bahwa amanah itu adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar supaya kita itu sampai kepada hak yang memiliki. Itu kalau secara terminologi. Lalu amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Ini berarti berhubungan dengan barang titipan. Jadi kehidupan ini penuh dengan titipan-titipan. Kalau orang tua dititipi anak, orang kaya dititipi, pejabat dititipi buat tugas. Titipan-titipan ini kalau dipegang orang yang tidak benar ya seperti ini jadinya seperti negara dipimpin pembohong ya jadinya amburadul negara. Dan juga rumah tangga kalau dipimpin kepala keluarga yang tidak amanah, rumah tangga juga akan jadi hancur. Karena itu bisa kita kategorikan pengertian amanah itu menjadi dua. Pertama, amanah dalam pengertian sempit, yaitu memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Kedua, amanah dalam pengertian luas. Ini yang mencakup banyak hal. Itu bisa menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, juga bisa menjaga diri sendiri, menunaikan tugas-tugas yang diberikan dan tugas-tugas yang diberikan
Allah kepada manusia. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa amanah itu juga terkandung di dalam diri kita, termasuk menjaga kesehatan. Itu adalah amanah buat kita bukan memelihara tubuh kita. Kewajiban kita sendiri selaku manusia yang harus memegang amanah kesehatannya. Termasuk di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini adalah sebuah kewajiban, sebuah amanah yang diberikan karena kita mau membentuk rumah tangga. Jadi harus semuanya tentu. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, artinya demikian. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung yang tadi dijelaskan oleh Pak Hadi. Maka semua enggan. Namun memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya itu antaranya bumi itu memikul amanah itu oleh manusia, tapi ini sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini Quran yang berkata. Jadi di mana zalim dan bodoh ini harus harus dibekali dengan iman dan ilmu dan iman agar supaya kezaliman dan kebodohan dari yang pemegang amanah itu bisa hilang. Jadi kuncinya itu agar supaya manusia itu amanat betul, dilihat dari, berarti manusia itu lihat dari imannya. Kalau imannya kuat, tentu akan amanah, akan jujur dalam kehidupannya, jujur dalam membenahi dirinya, maupun jujur dalam rumah tangga, maupun jujur dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahnya kalau berjabat. Karena itu, kapan amanah itu bisa membuat tenang? Selaku manusia ini penerima amanah, suka menerima amanah manusia itu. Sudah jadi ketua, masih merangkap ketua lagi, masih merangkap ketua lagi. Ini kebodohan daripada manusia yang disebut manusia suka menerima amanah tapi tidak suka menjalankan amanah. Ini kebodohan daripada manusia. Karena itu inti daripada agar amanah itu tenang, membuat kita tenang, kita harus memperkuat iman. Nah, kuncinya di iman itu. Gimana kalau iman seseorang itu kuat, maka timbullah akhlakul karimah, timbul akhlak yang mulia. Katanya sekarang itu budi pekertinya. Nah, karakternya manusia itu kalau imannya kuat, nah, akan takut dengan apa yang diimani. Iman kepada Allah mau apa-apa. Nah, ini. Karena itu secara garis besar amanah itu izinkan saya mengatakan yang pertama, amanah dalam menunaikan hak-hak Allah SWT, yaitu amanah ini dilakukan antara lain dengan cara mengesahkan Allah di dalam beribadah, di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, dan menjauhi larangannya. Jadi kita kuwasa fotokopi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selaku amanah dalam menunaikan hak-hak Allah SWT. Yang kedua, amanah berupa nikmat dari Allah SWT. Di mana di sini manusia itu dikaruniai Allah banyak sekali kenikmatan. Nikmat udara, nikmat hidup, bebas, budaya, begitu banyak kalimat tersebut, sehingga jika manusia berusaha menghitung yang maka saya tidak mampu untuk melakukan contohnya. Kita cari contoh. Nikmat tersebut antara lain nikmat pendengaran. Nah, ini pendengaran kita kalau masih muda itu sangat tajam, tapi kalau sudah tua harus bicara agak keras. Apalagi penglihatan, kalau sudah tua itu
Mata itu kadang tinggal satu yang bisa melihat, satunya tidak bisa melihat. Makanya ini sebuah nikmat juga. Dimana kalau masih muda itu makanya ada pepatah jagalah 5 sebelum 5 kan. Jadi nikmat pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Allah kalau di sini dilihat surat An-Nahl ayat 78. Wa akhrajakum min butuni ummahatikum lamu nasaiha. Wa ja'ala lakum mulkan wal abasar wal afida la'alakum tasbihun. Yang artinya demikian. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia itu memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan agar kamu bersyukur. Ini surat An-Nahl ayat 78. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaan kehidupan ini agar kita bisa menjalankan amanah menurut ayat itu, kita bisa melakukan dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Nah, apa realisasinya? Yaitu syukur yang terbaik. Nah, syukur itu apa? Yaitu mengetahui dan mengakui bahwa semua nikmat tersebut itu karunia Allah. Nah, sebagai bukti kesyukuran, seseorang itu harus menemukan nikmat tersebut dengan sebaik-baik. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah itu sebuah amanah yang harus kita jaga. Kita syukuri, kita jaga agar kita itu tidak terlena dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Akhirnya melupa. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 40, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku, nikmat Allah maksudnya, yang telah aku anugerahkan kepadamu, penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjimu kepadamu. Dan hanya kepadaku lah kamu harus takut tunduk. Nah, ini jadi kita itu pemegang amanah, jangan takut pemimpin di atasnya. Kita harus berpegang teguh kepada iman itu dan kembali kepada iman lagi agar supaya kita itu bisa punya pegangan yang kuat. Tidak takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah agar amanah ini bisa terlaksana dengan baik. Selaku pemimpin hakim misalnya, hakim kita beri amanah selaku ketua di dalam sidang. Benar jadi salah bisa jadi benar kalau sebuah pimpinan, sebuah hakim itu kalau tidak amanah, tidak jujur pada dirinya, keluarganya, dan tidak jujur kepada Allah ya, dan tidak jujur kepada tugas yang diberikannya selaku hakim. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah yang disebut sekarang itu booming viral di media itu Mahkamah Kaisar. Yang satu Mahkamah Kaisar dan Mahkamah tingkat tingkatan Malaysia di Indonesia itu pinter-pinter. Ini adalah sebuah hal yang mustahil kalau pemimpin itu yaitu tadi tidak amanah atau tidak jujur. Akhirnya yang dikatakan teman kita itu bahwa rusaknya sebuah negara ya karena pemimpinnya tidak amanah. Lalu yang ketiga, amanah dalam menunaikan hak sesama manusia. Jadi amanah kepada Allah, pada nikmat, dan yang terakhir amanah dalam menunaikan hak sesama manusia. Jadi ini mencakup upaya memelihara titipan. Tapi ini sangat rancau, kadang-kadang zaman sekarang itu banyak orang yang titip benda-benda yang dilarang oleh
pemerintah, misalnya barang haram, titip apa isinya tidak tahu, tapi kita harus bagaimana menindaki titip narkoba ke rumah. Karena sekarang itu banyak penipuan titip barang paket, tapi isinya nggak tahunya isinya dalamnya itu adalah narkoba. Makanya kita hati-hati kalau ada orang kirim paket kita kenal terus kita difoto, nanti polisi bisa datang ke rumah. Ini adalah sebuah manusia yang tidak bertanggung jawab dengan amalahnya sehingga membebankan dan merepotkan manusia lain. Ini yang berhubungan dengan titipan. Termasuk menemukan titipan barang curian ini bagaimana? Kita tolak apa kita terima? Ini juga menjadi dilema dalam kehidupan kita. Sebab saya pernah mendengar sebuah hadis itu titip ada seorang pencuri masuk rumah di mana kita harus berborong, tidak ada pencuri masuk rumah. Pernah mendengar ini adalah saya belum menemukan bagaimana dengan amanah dengan sesama manusia, di mana manusia yang lain itu titip barang-barang haram, barang-barang itu harus kita tolak atau pegang. Namun demikian kita harus ini termasuk sesama manusia itu menjaga rahasia dan tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan. Ini berhubung dengan pejabat-pejabat yang di atas itu. Kalau seorang muslim tentu kalau dititipi itu tadi titipi orang lain ya harus kembalinya utuh. Misalnya kita pinjam mobil, ya bensinnya harus utuh, jangan sampai kita pinjam mobil tidak bayar, sudah lecet bensinnya habis. Ini berarti tidak. Jadi orang yang sekarang itu dengan yang ringan saja. Pinjam pulpen, nah ini pinjam pulpen, padahal pulpen itu gak boleh dipinjam, harusnya minta. Karena apa? Tintanya kan berkurang. Ini amanah yang berhubungan dalam menunaikan hak sesama manusia. Jadi apabila seorang muslim dititipi sesuatu oleh orang lain, seperti dititipi mobil karena orang tersebut akan pergian jauh dan lama, maka dia akan memelihara dan menjaganya. Jadi kewajiban kita memelihara dan menjaganya. Itu kalau titipan barang yang bagus. Lain dengan yang titip barang-barang yang dicuri dititipkan kepada kita. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 8 itu tadi, inna wa ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa in hasantum wa in inna wa inna wa kana. Jadi melihat Quran surat An-Nisa 58 ini tentang amanah, kita itu wajib untuk menjaga rahasia seperti kalau rahasia dalam perang sesama Islam dan musuhnya orang non-Islam, orang kafir contohnya, penjahat atau kita harus menjaga rahasia, pasti kita harus kita rahasiakan sampai tidak rahasia ini terbongkar. Masa data nasional negara aja bisa bobol, ini kan keterlaluan. Rahasia negara bisa dibongkar. Nah ini berarti kan manusianya yang memegang sebuah dokumen itu tidak amanah, akhirnya bobol. Biasanya kebobolan itu tidak jauh dari yang dekat. Nah, seperti kita kecurian itu kita terlalu jauh biasanya tentunya. Nah inilah bahwa kita kembali bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita laksanakan benar, hati kita itu bisa menjadi benar. Namun kalau tidak menjadi benar itu tidak ini menjadi urusan polisi. Ya kita pencurinya aman, kita yang menjadi urusan dengan polisi. Nah, ini yang tidak menjadi benar. Namun
pada prinsipnya bahwa kalau dilihat dari surat An-Nahl 58 bahwa memang amanah itu adalah hukumnya wajib kita. Kalau amanah itu benar demikian, nanti bisa disambung lagi bagaimana kelanjutannya, mengapa orang Islam itu harus amanah dan bagaimana hukumnya kalau tidak amanah dan kemana amanah itu kita bawa. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapannya pada tema hari ini.